Hai guys, bertemu lagi bersama kami di program PAT. Apa itu PAT? Podcast Anak Tuhan. Nah, hari ini kita mau podcast tipis-tipis tentang temanya kesetiaan. Nah, di sini teman-teman mau kenalan dulu nih kita, khususnya yang bintang tamu yang di kanan kiri saya ya, mungkin dari mbaknya yang paling ujung, Yang paling cantik. ya, namanya siapa? Namanya Nani. Kalian boleh follow IG aku. Namanya Gimana IG-nya namanya? Esteria Nanik J. Oke, agak ribet ya guys. Yang di sebelahnya boleh kenal. Halo guys, nama aku Maria Hadi Afrinda Yanuaris, IG aku Afrinda Yanuaris. Mungkin bisa kenalan DM Nanti nggak apa-apa. lihat di bawah ini ya. Oke. Terus yang di sebelah kiri saya ada siapa? Halo, namaku Vinita, IG-nya Vinita Melani. Oke, Follow, jangan lupa guys. di-follow. Yang paling ceria ya. Halo guys, Namanya siapa guys? perkenalkan nama saya Dini Martanti dan IG saya Martanti Dini. Oke. Oke. Jomblo guys, ya, di guys. follow Siap Iya. guys, ready. Nanti- di DM. Nanti jangan lupa follow di IG yang tertera di bawah ya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin nih tentang kesetiaan. Berasal dari kata setia. Apa sih menurut kalian arti kata setia itu? Boleh siapapun yang tahu gitu ya. Setia itu apa? Setia itu tidak mengkhianati. Wede. Kira-kira pada Setia itu menemani. Asik. Oke. Kira-kira pada setia nggak nih? Iya. Iya, Pol. Oke, setia bukan setiap tikungan ada ya teman-teman. Terus menurut mungkin Mbak Dini apa itu setia? Apa ya? Karena saya nggak pernah setia. Nggak pernah setia guys. Kalau dari Mbak Nani itu bilangnya selalu menemani di setiap Kondisi apapun. kondisi apapun, up and down selalu ada. Oke. Kalau Mbak Dini gimana? Mungkin sama ya. Jadi setia itu ya ada dalam setiap hal. Jadi baik dalam suka maupun duka gitu mungkin ya. Asik. Mantap. Kalau untuk Mbak Nita gimana? Ya mungkin sama, ya Jawab intinya banyak. satu untuk selamanya. Oke. Quote hari ini adalah satu untuk selamanya ya guys. Oh, yang terakhir ini mungkin Mbak siapa namanya? Hani. Setia ki apa? Setia ki apa? Pernah setia nggak? Bukan pernah, emang setia banget gitu Oke. ya. Terus apa artinya setia? Kalau kata Hani tuh setia tuh kayak kita tetap memegang komitmen di dalam hubungan gitu. Oke, memegang komitmen, selalu menemani di setiap kondisi apapun, satu untuk selamanya. Oh, itu semua udah menggambarin. Kira-kira kalau menurut kalian anak-anak muda sekarang ini lebih cenderung setia atau malah nggak setia ya? Kalau melihat era zaman sekarang ya, era digital, terus baru era pandemi juga, kira-kira kesetiaan itu menjadi hal langka atau malah justru sebaliknya? Gimana menurut kalian? Ayo Mungkin Mbak Hani. Iya. Kalau saya lihat di sekarang ini ya, di zaman era-era sekarang ini, Bener banget. kalau kayak setia itu udah langka banget gitu loh. Udah langka. Ya soalnya kayak Kenapa tuh? hubungan aja itu bisa ditukar gitu loh. Ya. Misal kita Direct. dikasih tanda tangan gitu. Kalau kamu mau mutusin dia demi aku, ntar aku kasih apa. Kan sekarang banyak yang mungkin kayak matre gitu kan. Jadi Ya, setianya bener itu ditukar. oleh benda gitu ya, gitu. benda atau sesuatu gitu ya, dan setianya itu hilang gitu. Tapi itu kan kembali kepada diri sendiri juga. Betul, kembali ke pribadi kita masing-masing. Kalau mungkin Mbak Nita, kira-kira gimana nih zaman-zaman sekarang anak-anak muda itu memilih setia atau malah justru jadi nggak setia gitu sama pasangannya? Mungkin imbang ya, ada yang setia, ada yang nggak setia. Oh gitu. Lebih banyakan mana nih Mbak? Nggak ada Mungkin ya? ya yang nggak setia lah. Nggak setia. Aduh. Kenapa ya? Mungkin, Kalau mungkin boleh kan ada Mhm. godaan lain. ada godaan Kalau lain. apa di musim pandemi ini kan semua online. Iya. Mungkin kan yang satu Jarang ketemu ya karena iya, PPKM jarang ya. ketemu. Mungkin yang satu sama yang lainnya kan nggak
Benar. Jauh. Oke, karena nggak bertatap muka gitu, terus kita tuh mudah nggak setia gitu ya. Iya. Itu salah satu alasannya. Terus kira-kira alasan yang lain tuh apa nih? Gara-gara mungkin nggak ketemu aja kah? Atau ada yang lain mungkin? Kira-kira Mbak Nani boleh share cerita tentang pengalamannya gitu, tentang kira-kira kalau setia itu gimana gitu di era-era zaman sekarang. Setia. Satu kata tapi sulit. Sulit, bener banget. Kita mudah ngomong tapi sulit Sulit untuk gak sih? menjalaninya ya. Tapi ini sih kembali sih, maksudnya hubungan itu satu sama lain bisa dikatakan setia itu ya balik lagi sama mereka berdua. Betul. Gitu. Pasangan ya. Iya, pasangan gitu. Jadi ya benar tadi apa yang dibilang Mbak Hani, kalau misalkan satu hubungan udah punya satu komitmen terus dipegang, ya menurut aku itu yang menjadi dasar untuk kita setia. Tetap setia karena ada komitmen yang sudah Bangun, dipegang iya. ya di satu pasangan itu. Oke. Ngomong-ngomong nih, nanti Mbak Dini selanjutnya ya, karena ada banyak sekali pertanyaan. Nah, kalau untuk ngomong-ngomong tentang pasangan yang jauh gitu ya, long distance gitu. Karena mungkin ada beberapa dari kita yang karena bekerja atau sekolah, kuliah gitu ya, yang mungkin nggak saling deket tuh sama pasangannya. Nah, itu bisa aja godaan untuk tidak setia itu banyak sekali. Nah, menurut Mbak Dini gimana nih kalau pasangan yang long distance gitu ya, meskipun mungkin nggak mengalami tapi ada unek-unek gitu tentang hal ini, itu apa nih yang biasanya menggoda atau alasan untuk nggak setia? Bener banget, menggoda iman. Itu apa nih Mbak Dini? Sebenarnya gini ya, jadi tadi udah dijelaskan sama Mbak Nani, Mbak Hani, jadi komitmen itu sendiri. Jadi kalau ya. kita udah pegang itu komitmen, kita saling percaya aja. Jadi mungkin gitu sih, saling ya. percaya. Apapun godaannya tetap karena saling percaya, saling komitmen percaya. itu kita jaga. Oke. Gimana kalau sampai hal itu terjadi gitu sama kalian cewek-cewek yang di sini, kalau sampai keadaan ini menuntut kalian long distance relationship. Nah, itu gimana cara untuk mengatasinya selain menjaga komitmen ya yang kita udah bilang tadi? Mungkin apa nih tips-tipsnya atau cara-cara untuk bisa tetap setia gitu? Mbak Nita mungkin tips-tipsnya apa? Ya, menjaga komunikasi. Pertama menjaga komunikasi ya, itu Iya, perlu banget betul. ya. Terus apa ya? Jadi kayak komunikasi tuh telepon, chatting gitu ya. Kalau nggak telepon, nggak chatting tuh kayaknya rasanya hampa gitu ya. Hampa terasa. Udah. Terus apa lagi nih? Mungkin dari Mbak Hani ada tips apa nih Mbak Hani? Selain telepon, chat gitu ya. Mungkin ya karena saya nggak pernah LDR Ya, gitu kan. Ini untuk teman-teman yang nonton podcast kita siapa tahu terinspirasi gitu. Kalau menurut saya pribadi yang harus dilakukan itu harus percaya sama pasangan masing-masing. Betul, percaya gitu ya. Apapun yang dilakukan tetap percaya aja gitu ya. Pamitnya mau ngapain, percaya aja gitu ya. Jangan cari penyakit hati wis pokoknya. Oke, tetap percaya. jangan cari penyakit ya. Terus Mbak Nani ini apa nih? Tadi komitmen udah, komunikasi udah, tetap percaya udah gitu ya. Apalagi nih? Mungkin ada pengalaman boleh diceritakan loh ya. Ya. Jadi selain tadi yang disebutin, Ya. Gak apa-apa. sesuai dengan pengalaman saya. Oh, ceritanya Mbak Nani sudah mengalaminya ya. Oke. Selain itu ya sebenarnya saling mengerti sih sebenarnya. Saling mengerti guys. Misalkan kan karena jauh nih, misal acaranya beda-beda. Ya udah kita kasih tahu misal mau kesini ya udah nggak apa-apa. Yang penting ya tetap tahu kemana, tapi ya tetap percaya gitu sih, gitu, mengerti kesibukan masing-masing seperti itu. Oke, saling mengerti. Apalagi banyak sih sebenarnya gitu guys. Oke, jadi banyak banget ya guys, untuk kalian tetap setia itu salah satunya saling mengerti. Terus tadi
tetap komunikasi. Tadi Mbak Hani apa? Saling Percaya. percaya, guys. Jadi kalau pasangannya atau mungkin yang lain ya, kayak mungkin kesetiaan itu nggak ngomong tentang pasangan juga, tapi sahabat mungkin, terus teman, orang tua kayak gitu ya, terus siapapun lah gitu. Yang penting saling menjaga komitmen. Nah, kalau untuk kalian nih, menurut kalian bagaimana sih caranya menjadi orang yang tetap setia dalam kondisi apapun? Kan tadi kita bilang kalau setia itu mau menemani dalam kondisi apapun. Kan kadang mau menemani kalau kita lagi seneng nih, kayak baru punya uang, terus baru happy gitu ya. Tapi gimana nih caranya supaya kita tuh tetap setia kalau dia tuh baru sakit, atau mungkin pasangan atau orang tua kita, teman-teman, sahabat kita baru nggak punya uang gitu ya. Kan nggak bisa main, jadi kan nggak asik gitu ya mungkin. Nah itu gimana nih tips-tips dari kalian kalau kalian pengen menjadi orang yang setia dalam up and down, dalam suka maupun duka gitu. Siapa yang mau mungkin memberikan saran atau inspirasi untuk teman-teman yang nonton podcast kita? Dari siapa dulu? Mbak Hani mungkin? Kalau dari aku pribadi ya Mbak, saya percaya gitu ya kalau manusia kan pasti punya titik terendah. Betul. Kita tetap percaya aja kalau suatu saat entah kapanpun Iya. kita bakal diangkat derajatnya gitu. Jadi kita Amin. tetap percaya aja. Jadi kita tetap setia gitu loh, setia. Udah tungguin aja, pasti ntar ada saatnya kok kamu bahagia sama si dia kayak gitu. Oke. Sabar ya? Iya, sabar. Oke, jadi teman-teman harus sabar karena kita nggak tahu nih, roda itu kan berputar ya Mbak Hani ya. Kadang memang hari-hari ini kita sedang ada di posisi yang rendah gitu ya, posisi di bawah, nggak dilihat orang gitu ya. Mungkin nggak punya usaha atau mungkin pekerjaan kita belum tetap dan sebagainya, penghasilan kita juga belum baik. Tapi percaya aja kalau sabar, Tuhan itu pasti bawa kita naik gitu ya. Entah itu kapan gitu ya, sabar aja gitu. Terus yang lain mungkin selain sabar nih, tipsnya untuk kita tetap ada di posisi menjadi orang yang setia di keadaan yang mungkin nggak enak gitu. Mungkin Mbak Nita? Menunggu waktu yang tepat. Betul. Sama ya, menunggu waktu yang tepat. Betul, sabar untuk menantikan janji-janji Tuhan gitu ya dalam hidup kita. Mbak Dini mungkin tipsnya? Kalau mungkin dari saya sih lebih ke bersyukur. Betul. Jadi kita jangan lupa bersyukur ya. bersyukur dalam segala hal. Jadi ketika pasangan kita dalam keadaan yang tidak di bawah lah, mungkin kita tetap bersyukur memiliki dia. Asik. Liane Iya. jomblo sing penting deh Pak. Penting Oke, bersyukur itu modal utama ya menurut saya ya teman-teman, karena bersyukur itu nggak ada ruginya. Ketika kita ada di saat posisi kita di bawah tapi kita tetap bersyukur, kita tuh udah menang dulu nih karena kita bersyukur gitu ya. Karena bersyukur itu membawa aura sukacita, bener nggak? Jadi kalau kita bersungut-sungut pasti kita juga akan ngerasa sedih, terus ngerasa minder, terus sama juga kayak terpuruk gitu. Tapi kalau bersyukur kita udah menang duluan, kita punya sukacita tambahan gitu ya, bener kan? Jadi sabar, menunggu waktu Tuhan, sama bersyukur. Yang terakhir mungkin Mbak Nani ada tambahan mungkin? Selain tadi perlu yang namanya doa sih sebenarnya, Ya, dibawa betul. dengan doa. Jadi apa ya, maksudnya setiap kondisi apapun, entah itu seneng, entah itu nggak seneng, lagi nggak punya uang ataupun punya uang, ya usahakan ya berdoa. Berdoa itu komunikasi dengan Tuhan. Ya, Jadi betul. ya kalau kita udah ya komunikasi sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan, ya pasti ya akan ya apa ya, hidup akan nggak selalu indah sih sebenarnya, tapi ya tetap ingat sih, maksudnya punya Tuhan gitu, punya Tuhan yang hebat. Oke, berarti doa ya, kita menjaga hubungan kita sama Tuhan agar ibaratnya
jiwa kita itu terkontrol gitu, nggak emosional, karena ada ketenangan ketika saat kita berdoa gitu. Nah, mungkin sebelum mengakhiri podcast ini ada 1-2 kata gitu ya, kalimat penyemangat buat teman-teman semua kaum milenial yang di rumah yang menonton podcast kami. Apa nih quote-quote untuk kita saling menguatkan supaya kita tuh tetap menjaga kesetiaan kita gitu. Entah itu kesetiaan sama Tuhan, entah itu kesetiaan kita sama pasangan, kesetiaan kita sama sahabat-sahabat kita gitu ya. Itu apa nih buat menyemangati teman-teman PAT di rumah? Bebas sih dari siapa aja gitu. Tuhan aja setia sama kita, guys. Masa kamu enggak? Nah, asik. Terus yang lain Hani mungkin. Aduh, kehabisan kata-kata. Masih mikir. Oke, yang lain mungkin Nita Yang lain dulu. Kehabisan kata-kata. Dini. Oke. Enggak sih. Enggak ada. Jangan menetapkan prinsip perkuat pusat perbanyak cabang. Jangan. Apa itu Sing Apa itu? komitmen bisa. Apaan? jangan perkuat Jangan perkuat pusat, perbanyak cabang. Kan sekarang kan banyak iya. pacar, Bener. tapi cabangnya banyak. Mendingan satu Tapi tetap sama itu Sama. langsung kokoh gitu ya. Oke, sip. Ya, nggak bercabang. Nggak Nggak bercabang bercabang. gitu. Dini Kalau dari saya mungkin cinta tanpa kepercayaan itu menakutkan. oke. Bener. Berarti cinta tanpa kepercayaan itu menakutkan. Menakutkan. Karena kalau berani bercinta harus berani percaya. Saling percaya. Berani Iya. bercinta nggak tuh? Jangan berani bercinta aja, tapi nggak mau percaya kan? Oke. Kalau dari saya sih bukan quote tapi lebih bagaimana kita itu tetap saling menguatkan gitu ya, saling menguatkan teman-teman kita yang mungkin hari-hari ini tuh banyak banget yang lagi sedih guys. Jadi kita harus sebagai teman-teman itu punya teman yang baru terpuruk gitu ya, kita setia juga sama mereka. Jadi jangan terus ditinggalin gitu, jangan terus dijauhin, tapi bagaimana kita menggandeng mereka untuk kita sama-sama bangkit bersama. Karena kalau menurut penelitian nih guys, kalau hari-hari ini tuh banyak anak-anak muda yang kehilangan harapan gitu ya, kehilangan harapan tentang apapun. Nah, itu juga memanggil kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa mengajak mereka untuk bangkit gitu. Jadi jangan mudah menyerah gitu ya, karena Tuhan belum menyerah sama hidupmu guys. Jadi itu dari saya ya, jangan menyerah karena Tuhan belum menyerah sama hidupmu. Ceritamu belum selesai, Tuhan masih punya cerita atas hidupmu. Oke, mungkin podcast ini semoga bisa menginspirasi teman-teman yang di rumah dan terus tetap bangkit, tetap maju, tetap berjalan sama Tuhan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Bye.